ibadah pelayanan kakak anak. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kakak-kakak di sini gimana kabarnya? Sehat ya, puji Tuhan. Dan tentunya kita masih tetap semangat ya untuk melayani adik-adik. Nah, sebelum memulai ibadah kita, mari bangkit berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Sudah pada hafal dong? Ayo nyanyiin dengan semangat ya. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 11
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Adik-adik yang lebih kecil bisa minta bantuan mama atau papa untuk membuka Alkitab dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Jika sudah selesai membuka Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dari hari ke hari hingga saat ini. Dan sekarang kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Dari ayatnya yang pertama pada Ibrani 11 ditulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada pasal ini, kitab Ibrani memberitahu tentang teladan-teladan iman, yaitu beberapa pahlawan-pahlawan iman. Nah, pada ayat 1 sampai ayat yang ke-7, siapa saja sih pahlawan-pahlawan iman itu ya? Yang pertama, pada ayat keempat, ada Habel. Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Habel telah memberikan persembahan yang terbaik, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Dan Tuhan senang dan berkenan atas persembahan Habel. Yang kedua, pada ayat kelima, ada Henokh. Adik-adik, Henokh tidak mengalami kematian loh. Akan tetapi, Henokh diangkat ke sorga. Luar biasa sekali ya. Kok bisa Henokh terangkat ke sorga? Karena Henokh ini adalah orang yang bergaul akrab dengan Allah. Henokh suka berdoa. Henokh sangat dekat dengan Allah dan hidupnya berkenan kepada Allah. Di ayat kelima dituliskan bahwa iman Henokh terangkat. Nah, yang ketiga pada ayat ke-7 ada Nuh. Adik-adik pasti tahu cerita tentang Nuh. Nuh adalah orang yang membuat bahtera yang besar, yang bisa memuat banyak sekali binatang di dalamnya. Pada ayat 7 dikatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai imannya. Puji Tuhan. Nah, untuk pasal 11 ayat 1-7 ini hendak mengatakan kepada kita bahwa inilah iman yang harus kita teladani dari para tokoh-tokoh iman. Yaitu tadi siapa saja? Ada Habel, ada Henokh, dan ada Nuh. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik selama belajar di rumah, bagaimana perasaannya? Senang? Tetap semangat? Atau adik-adik rasa bosan? Capek karena tugasnya banyak? Kalau adik-adik rasa senang terus, semangat terus, puji Tuhan. Tetapi kalau adik-adik rasa bosan, capek, sedih, juga tidak apa-apa. Karena kita manusia pasti merasakan hal-hal seperti itu ya.
Kakak juga kadang rasanya bosan karena di rumah terus, kerjanya juga dari rumah, terus gak bebas kemana-mana. Tetapi kakak juga suka bersyukur karena bisa lebih dekat dengan anggota keluarga yang lain. Bersyukur juga karena di rumah terus akhirnya bisa olahraga, jalan pagi kena matahari, dan banyak lagi. Nah, adik-adik, kakak mau nanya lagi nih. Siapa yang di rumah punya kembang? Mana suaranya yang punya kembang di rumah? Wah, ada yang punya kembang? Oh, ada juga yang punya ikan cupang ya? Oh, ada juga yang punya hamster dan kelinci. Wah, berarti sama dong dengan kakak. Kakak juga punya hewan peliharaan. Kakak punya kura-kura, ada ikan mas koki, ikan cupang juga punya. Puji Tuhan, semuanya kakak rawat, akhirnya semuanya sehat dan kuat karena kakak beri makan, minum, dan dirawat ya. Pasti adik-adik yang punya kembang atau adik-adik yang punya hewan peliharaan selalu disayang dan dirawat ya. Seperti kakak sayang dan merawat hewan peliharaan kakak. Nah, adik-adik sama halnya dengan kupu-kupu. Adik-adik tahu kupu-kupu kan? Yang suka hinggap di kembangnya mama atau yang suka hinggap di kembangnya adik-adik? Kupu-kupu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Burung-burung di udara, mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus juga. Ikan-ikan di laut yang berenang juga Tuhan pelihara. Nah, adik-adik juga dikasihi dan disertai oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa? Nah, adik-adik rambutnya tumbuh panjang, kukunya juga tumbuh panjang. Adik-adik ada yang bertambah tinggi kan? Atau ada yang bertambah gemuk badannya? Dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, wah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Kita jadi harus selalu bersyukur ya, oleh karena penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus buat kita. Adik-adik, dengan bersyukur menunjukkan bahwa kita beriman. Dengan percaya, Allah selalu memberikan orang-orang baik di sekitar kita, sehingga terhindar dari kejahatan. Sekalipun di rumah saja, tetapi Allah tetap memelihara melalui orang-orang terdekat kita. Bila ada yang sakit, pasti Allah menyembuhkan dengan caranya melalui dokter atau melalui obat. Saat pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur karena dalam lindungan Tuhan masih dapat belajar online di rumah. Nah, berdoa adalah cara beriman dan yakin bahwa doa kita terjawab menurut kehendak Allah. Adik-adik juga harus belajar mendoakan orang lain. Contohnya mendoakan teman di sekolah, atau mendoakan kakak atau adik, atau mendoakan oma opa. Adik-adik, kakak beri tugas ya. Adik-adik, kakak beri tugas berdoa. Adik-adik mendoakan siapapun yang adik-adik ingin doakan lewat voice note, WhatsApp, atau video juga nggak apa-apa. Nanti kirimkan langsung ke orang yang adik-adik doakan tersebut, atau adik-adik bisa lewat kakak-kakak layan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Tuhan senantiasa menyertai kami
memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu untuk merespon firman Tuhan. Lagunya adalah Yesus berpesan. Adik-adik udah tahu semua dong? Ayo tetap semangat. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk masing-masing kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah daring yang masih dilakukan sampai saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa terus belajar dan beraktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tuhan Yesus juga memberkati papa dan mama, oma dan opa, serta om dan tante. Kiranya kesehatan dan kekuatan juga Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, peliharalah kami dengan kuasa-Mu dan dengarlah doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan uangnya, masukkan ke dalam amplop yang rapi ya, sambil kita menyanyikan lagu Persembahanku dalam Rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Adik-adik diundang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah diselamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, adik-adik diundang bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan satu lagu. Lagunya semangat ya kakak-kakak. Judulnya adalah Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kasih
kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kakak akan berdoa untuk adik-adik. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, rajin belajar dan tetap berdoa ya. Nah, adik-adik, kakak-kakak dari PLK